Penny dengan Pak Gun siap dimulai? Boleh. Kalau gitu yang lain nanti di Bapak mute-kan, yang cara aja yang Pak ya, mohon izin yang lain biar apa namanya. Ya. Pak Harun, dari Pak Harun. Ya, siap. Ada layar tak nampak nih. Mana pula? Belum. Harun pakai nama apa? Nama Harun. Belum ada di layar ya? Belum ke? Harun. Haris Suara ada nih tapi belum ada. Ya? Oh, videonya masih tutup video. Ya. Sorry saja. Video ditutup. Baru. Apa sih kayaknya di depannya lampu tuh? Oke, kenapa Harun udah siap? Mungkin udah boleh dimulai Pak Penny dengan Pak Gun, silakan. Saya langsung mute. Silakan Pak, mulai Pak. Oke, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. Kedengaran suara saya ya Pak Jai? Kedengaran Pak Pen. Jelas Pak, clear. Oke, Pak Gun, sip. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini untuk sama-sama mendengarkan pengajian. Pada hari ini saya akan membacakan rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Ya, yang pertama diawali dengan pembukaan. Yang kedua akan pengantar oleh Ketua PDM Mempawah oleh Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, Escape Nurse. Kemudian pengajian yang diisi oleh narasumber oleh Bapak Profesor Dr. Haji Edi Suratman SEMA sebagai Wakil Ketua PWM Kalbar dan Komisaris Independen Bank Kalbar. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Gun Mayudi SEMSC. Kemudian yang terakhir dilakukan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan sebelumnya kita buka kegiatan pengajian pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Ketua PDM Mempawah, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, Escape Nurse, untuk memberikan kata pengantar. Kepada Bapak saya persilahkan. Silahkan Pak. Sudah Pak, mic-nya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua dan jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati organisasi otonom
pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, pimpinan daerah Aisyah Kalimantan Barat, yang kami hormati juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kota Kalimantan Barat, serta organisasi otonom. Wabil khusus yang kami hormati pemberi materi pada malam ini Bapak Profesor Dr. Edi Suratman yang kami banggakan. Kemudian pada kesempatan ini juga hadir di PDM Mempawah beberapa pimpinan daerah, antara lain yang mengikuti secara Zoom Pak Saad Ahmadin selaku Wakil Ketua PDM, kemudian Bapak di belakang saya, bersama saya di Masjid Al-Furqon ini ada Pak Dr. Andes Rohmat Effendi MM sebagai pembina Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Kemudian ada Bapak Heri Purwanto. Kemudian juga hadir Bapak Prayitno sebagai anggota dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam ini kita masih sama-sama diberikan nikmat umur dan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bersama-sama kembali mengikuti, insya Allah mengikuti pengajian yang kedua secara sebagaimana yang telah kita laksanakan dan kita sepakati pada bulan yang lalu dengan menampilkan materi kajian pada malam ini adalah peningkatan ekonomi umat di Kalimantan Barat pada masa pandemi COVID-19 ini. Jamaah pengajian yang kami hormati, memang kita perserikatan mempunyai tugas yang berat di masa pandemi ini. Di samping kita memang fokus dalam membantu menangani pengendalian COVID-19, di sisi lain memang masalah ekonomi umat agak sedikit terbengkalai, sehingga kita sendiri di samping tugas yang diamanatkan sebagaimana yang kita ikuti panduan dari MCC, selain itu maka juga hendaknya kita memikirkan bagaimana agar tidak terus terjadi keterpurukan ekonomi khususnya warga kita, warga Muhammadiyah, warga Perserikatan Muhammadiyah. Ini bersyukur dan berterima kasih atas materi yang insya Allah akan disampaikan malam ini. Mudah-mudahan kiat-kiat atau apa yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Edi akan dapat bermanfaat bagi kita, khususnya di daerah yang mungkin pada saat sekarang memang terkendala. Mungkin banyak di PDAM yang masih belum memiliki amal-amal usaha yang mungkin bisa mengangkat ekonomi umat, khususnya warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dapat mendengarkan dan mengikuti, juga melakukan diskusi terhadap kajian-kajian nanti yang akan disampaikan oleh Profesor nanti.
Mungkin untuk mempersingkat waktu ini cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah mungkin di pengajian selanjutnya bulan depan kami harapkan mungkin tidak dari PDM Membawa lagi yang jadi pemberi pengantar, mungkin diikuti oleh PDM-PDM yang lain. Demikian kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, Escape Nurse, Ketua PDM Mempawah yang telah menyampaikan kalimat pengantar ya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung saja kita sama-sama mendengarkan ya pengajian Muhammadiyah Kalbar dengan tema Ekonomi Kalbar di masa pandemi COVID-19 yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Gun Mayudi SEMSC. Kepada Bapak Gun Mayudi saya persilahkan. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Pak Pen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, serta pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, beserta seluruh pengurus pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Barat, pimpinan PTMA se-Kalimantan Barat, ketua pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah se-Kalimantan Barat, ketua beserta pengurus majelis dan lembaga PWM Kalimantan Barat, ketua beserta anggota pengurus otonom tingkat wilayah, serta pimpinan amal usaha Muhammadiyah Aisyah se-Kalimantan Barat, serta peserta pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah se-Kalimantan Barat. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Gun Mayudi, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak. Insya Allah malam hari ini akan memoderatori sesi pengajian ya, malam hari ini yang insya Allah temanya ekonomi Kalbar di masa pandemi COVID-19. Insya Allah malam hari ini narasumber kita juga sudah hadir. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Edi Suratman MA selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar dan juga Komisaris di Bank Kalbar dan juga dosen saya di Fakultas Ekonomi dulu waktu S1. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi beliau insya Allah yang akan memaparkan materi malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini sangat menarik tema malam hari ini. Mungkin selama ini kita sudah mengalami ya selama kurang lebih 2 tahun ini kondisi yang serba kesulitan mungkin. Artinya banyak kendala dan hambatan ya dalam beraktivitas yang tentunya membuat kita harus berusaha untuk kreatif dan inovatif dalam menghadapi ya situasi pada saat hari ini. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kondisi yang hari ini kita hadapi tidak membuat kita menjadi pesimis, tidak membuat kita menjadi menyerah. Justru dengan kondisi yang sulit ini kita semakin optimis menghadapi hari ke depan. Insya Allah malam hari ini akan dibahas secara detail oleh Bapak Prof. Edi Suratman ya, bagaimana kondisi ekonomi Kalbar di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin optimis karena insya Allah dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi mudah-mudahan ini membuat kita semakin optimis menghadapi ekonomi ke depan. Kepada Bapak Prof. Edi, insya Allah materinya tentang ekonomi Kalbar di masa pandemi kita akan dengarkan, kita akan menyimak bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kepada Prof. Edi, kami persilakan. Terima kasih Gun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moderator dan seluruh peserta pengajian yang kami hormati, meskipun saya pakai kopiah, ini supaya kelihatan ini pengajian. Sebenarnya isi yang akan saya sampaikan ini sebagian besar urusan dunia. Sebagian besar urusan dunia. Ini miriplah yang disampaikan di surah Al-Qasas, di tengah-tengah surah Al-Qasas itu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi tidak boleh kita melupakan kebahagiaan kita di dunia. Jadi yang saya sampaikan ini sebagian besar ini bicara soal dunia. Saya tidak tahu siapa yang akan membantu slide untuk bergerak ya, atau saya sendiri? Ya, saya nanti Prof, boleh. Oke. Tolong saya sekarang di slide nomor 4. Ya. Jadi Bapak Ibu, seluruh peserta pengajian, kalau kita membicarakan ekonomi selama 2 tahun terakhir, tidak bisa dilepaskan dari pandemi COVID-19. Di slide yang saya tunjukkan, di slide nomor 4, situasi kita sekarang ini kembali memburuk. Ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita pernah kena serangan gelombang kedua, Juli, Agustus, September mulai turun COVID. Sekarang kita sedang ada di gelombang berikutnya dengan varian yang populer sekarang, Omicron. Per data 9 Februari, angkanya masih terus naik. Banyak kajian yang mengatakan angka ini akan melampaui keadaan di Juli, Agustus 2021. Padahal, waktu 2021, sebelum Juli, Agustus terjadi gelombang kedua, hampir seluruh lembaga-lembaga pemerintah di dunia, termasuk pemerintah dan DPR, optimis ekonomi Indonesia saat itu akan tumbuh 5%. Tetapi dengan adanya serangan di gelombang kedua yang peningkatan kasus luar biasa, saya kira kita masih ingat saat itu bunyi sirene terus-menerus terjadi, banyak sekali orang yang meninggal. Nah saat itu pembatasan dilakukan secara ketat. Kalau sudah pembatasan, ya orang sudah nggak bisa jualan, orang udah nggak bisa bergerak, semua terbatas, sehingga ekonomi kita semacam orang yang koma. Ya, ekonomi itu koma. Akibatnya, tahun 2021 itu, ekonomi Indonesia tidak seperti yang diperkirakan di awal, akan tumbuh sekitar 5%, realisasinya diperkirakan semua mengoreksi. Realisasinya diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 3,7%. Saya sekarang Gun ada di slide 7, ya. Diperkirakan hanya sekitar 3,7%. Orang Indonesia itu umumnya sering mengatakan dalam situasi apapun, untungnya masih tumbuh positif 3,7. Sempat seperti Malaysia, tadinya diperkirakan tumbuh 4,9, tiba-tiba hanya menjadi 0. Thailand diperkirakan tumbuh 3, tiba-tiba hanya akan menjadi 1,9. Artinya, Indonesia masih relatif lumayan dibandingkan negara-negara tetangga kita. Negara-negara di Amerika Latin memang agak berbeda. Mereka cenderung memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena serangannya tidak terlalu dahsyat di negara-negara tersebut. Tentu saja kalau itu yang terjadi
terjadi di nasional meloncat untuk melihat bagaimana perekonomian Kalimantan Barat di slide nomor 10 ya. Nanti slide ini silakan kalau ada yang mau copy silakan ke panitia. Bapak Ibu, kita bisa melihat di slide ini. Ekonomi kita itu sebetulnya normalnya di Kalimantan Barat itu sekitar 5% lah pertumbuhannya. 2017, 2018, 2019. Normalnya tanpa COVID itu. Di 2020, pada saat COVID masuk, hancur. Kita tumbuh negatif 1,82. Di 2021, baru dipublikasi tanggal 7 Februari, lumayan. Ekonomi Kalimantan Barat bisa 4,7. 4,7 itu sudah mendekati angka normal. Bapak Ibu lihat di 2017, 2018, 2019 kita sekitar 5. Kalau kita ada di 4,7, berarti kita sudah mendekati normal. Artinya 2021 itu kalau tidak ada serangan di bulan Juli Agustus, sebetulnya kita sudah pulih ekonominya di Kalimantan Barat. Mungkin nasional juga sudah pulih, tapi karena ada serangan Juli Agustus yang relatif hebat, maka terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dan Kalimantan Barat masih tumbuh 4,7. Saya ingin sampaikan pada kita semua, ini publikasi BPS 7 Februari. Slide berikutnya, saya sebetulnya 19 Januari yang lalu diundang oleh Bapeda Provinsi bersama Bank Indonesia, kita diskusi di Hotel Mercure. Ini slide tidak saya rubah, ini slide saya kutip waktu saya bicara 19 Januari sebelum BPS menghitung atau mempublikasi hasil perhitungannya mengenai ekonomi Kalimantan Barat. Saat itu saya memperkirakan ekonomi Kalbar akan tumbuh sekitar 4,63. 4,63 tentu dengan asumsi PDRB triwulan keempat sekian ya, ada beberapa perhitungan dan ternyata hasil yang kita perkirakan itu mendekati ya. Kenyataannya 4,7 ya, kita memperkirakan 4,63. Yang menarik adalah di slide berikutnya. Biasanya konsumsi rumah tangga itu menyumbang ekonomi Kalbar itu sekitar 52 ya. Kalau sebelum Covid itu bisa 53%. Sekarang itu sempat triwulan 4 2021 turun menjadi 47. Apa artinya? Orang menahan belanja, betul-betul mengurangi belanja. Kalau orang mengurangi belanja, tentu saja ekonomi kita tidak bergerak. Ya, saat itu ada pembatasan-pembatasan sehingga orang wait and see, orang menunggu. Dan memang situasinya tidak memungkinkan untuk bepergian, untuk bergerak sehingga orang mengurangi belanja. Dan itu terkonfirmasi karena saya juga ada di Bank Kalbar, tabungan masyarakat itu meningkat. Kita betul-betul di luar perkiraan, tahun 2021 pertumbuhan dana pihak ketiga di Bank Kalbar itu melampaui target sampai 120-an persen. Di tengah-tengah COVID itu, orang rupanya menunda belanja dan dia menabung. Tetapi di ekonomi menunda belanja itu tidak terlalu bagus. Kalau menunda belanja artinya ekonomi tidak bergerak. Kalau ekonomi tidak bergerak, pertumbuhannya menjadi rendah. Itulah terkonfirmasi, maka pertumbuhan ekonomi kita tahun 2021 itu tidak mampu memenuhi targetnya di sekitar angka 5% normalnya. Itu yang menarik. Yang menarik berikutnya adalah investasi kita. Meskipun ada COVID dan ada serangan di Juli Agustus, tetapi investasi di Kalimantan Barat itu masih relatif baik. Terutama tentu saja ditopang oleh adanya pelabuhan internasional Kijing di Mempawah. Kita mungkin tidak menyadari bahwa keberadaan pelabuhan internasional itu mampu menjadi magnet yang menarik investasi lain untuk masuk.
Ya, Wilmar membangun industri di sana yang akan mengolah CPO menjadi minyak goreng, menjadi solar, B20, B30, kemudian anak perusahaan aneka tambang juga masuk ke sana, karena kalau ada pelabuhan internasional, maka industri-industri yang cenderung outputnya diekspor ke negara lain, dia akan mendekati pelabuhan supaya biaya logistiknya tidak terlalu mahal. Dan itu yang menyelamatkan Mempawah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan selama tahun 2020, 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, 12 itu pertumbuhan ekonominya negatif, minus. Mempawah positif. Mempawah positif. Meski tidak terlalu besar tapi positif. Ya. Yang selamat itu Mempawah dan Sanggau. Ya. Kedua itu, Mempawah positif. Mengapa positif? Karena investasi masuk. Masih masuk. Nah, keberadaan Pelabuhan Kijing masih mampu menyangga kebutuhan investasi kita di Kalimantan Barat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperkirakan tahun ini kira-kira akan seperti apa, sehingga yang punya bisnis dia bisa menduga-duga, ya. Slide berikutnya. Kalau COVID ini terkendali, tadi kan sudah kita lihat di awal tuh sampai 9 Februari angka masih naik terus. Hari ini kemungkinan naik. Pontianak ini per hari sudah melampaui 100, ya. Yang resmi, yang orang memeriksa, ya. Saya lihat data tiap pagi saya dikirimi, tadi pagi 106, ya. Berarti data kemarin. Itu yang lapor. Kemungkinan yang positif pastilah di atas itu. Udah ratusan, padahal udah lama sekali kita tidak ada, tiap hari 0, 0, 0. Ini sekarang sudah mulai mula-mula 11, terus 40, terus 65, terus 106 tadi pagi. Kalau kita nggak mampu mengendalikan, maka apa yang kita perkirakan ini buyar. Tetapi kalau COVID ini bisa kita kendalikan, dan dugaan para ahli Omikron ini dampaknya tidak terlalu berat, sehingga keterisian rumah sakit bisa dikendalikan, kemudian ekonomi masih bisa bergerak, pembatasan-pembatasan tidak perlu dilakukan, maka ini bisa menjadi kenyataan. Tahun 2022 ini kita memperkirakan ekonomi Kalbar akan tumbuh di atas 5%. Saya tadi pagi ditanya oleh wartawan, saya berani mengatakan kalau asumsinya COVID ini bisa kita kendalikan, ekonomi Kalimantan Barat tahun 2022 sekitar 5,2-5,3%. Kenapa 5,2-5,3%? Karena dalam 3 tahun terakhir, ekonomi Kalbar selalu lebih tinggi dari ekonomi nasional. Ekonomi nasional tahun ini pun diperkirakan pemerintah sekitar 5-5,5 dengan konsentrasi kemungkinan di angka 5% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga saya berani memproyeksi pertumbuhan ekonomi Kalbar di atas itu menjadi 5,2-5,3. Mengapa saya berani memproyeksi pertumbuhan ekonomi Kalbar 2021 4,63? Karena ekonomi nasional hampir semuanya sepakat itu tumbuhnya 3,7%. Ekonomi Kalbar selalu di atas ekonomi nasional dalam 3 tahun terakhir ini. Poin yang saya mau sampaikan pada kita semua, kalau COVID bisa kita kendalikan, ekonomi kita tahun 2022 di Kalimantan Barat pulih. Kembali ke pertumbuhan alamiahnya di sekitar angka 5,07, 5,12, 5,20. Saya tadi menyebut antara 5,20 sampai 5,30%. Slide berikutnya. Untuk itu, kita memang membutuhkan investasi yang besar. Ya, investasinya sekitar 94 triliun. 94 triliun. Dari pemerintah provinsi itu diperkirakan sekitar 1,2 triliun. Kabupaten kota tentu banyak sekali, BUMN, BUMD, swasta nasional, swasta asing diperkirakan sekitar 94 triliun. Slide berikutnya. Kalimantan Barat, pemerintah provinsi diperkirakan 1,2. Tetapi saya buka di perubahan RPJMD 2018-2023, saya lihat 2021 sudah 1,2 triliun investasi pemerintah provinsi.
di 2022 tahun ini akan naik mendekati 1,7 triliun. Di 2023 akan naik mendekati 1,7 triliun. Artinya ada pertumbuhan yang dahsyat dari 2021, 2022, 2023. Pertumbuhannya sekitar masing-masing 23 mendekati 24%. Mengapa pertumbuhannya sebesar itu? Tentu kita mesti lihat ada politik yang juga bermain. Karena ini 2 tahun terakhir menjelang masa jabatan Pak Sutarmiji dengan Pak Rian Orsan berakhir. Tentu mereka akan habis-habisan untuk infrastruktur. Nah, ini poin yang saya ingin sampaikan bahwa distribusi percepatan infrastruktur akan terjadi di kabupaten-kabupaten. Beberapa jalan di Kayong, di Ketapang, di Sintang, di beberapa kabupaten. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti konsultasi publik RKPD kemarin di Hotel Kapuas Palace, saya hadir langsung, itu secara jelas Pak Gubernur mengatakan memang meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun ini dan tahun depan, karena ini 2 tahun terakhir dan hutang janji di visi misi Gubernur akan coba didekati realisasinya. Akan coba didekati. Nah, poin yang saya mau sampaikan pada bagian ini adalah bahwa kita tentu saja mudah-mudahan bisa ya menyambut dampak multiplier dari ekonomi Kalimantan Barat yang sudah mendekati pertumbuhan alamiahnya, sudah mulai normal, dan apalagi bisa juga kita menyesuaikan menyambut investasi pemerintah provinsi, belum lagi pemerintah kabupaten dan kota di tempat kita masing-masing yang juga akan, saya duga juga akan meningkat. Karena hampir semua bupati wali kota yang sedang menjabat sekarang akan mengakhiri masa jabatan mereka di tahun 2024, di mana akan ada pilkada serentak. Baik yang baru dilantik, semuanya akan serentak di tahun 2024. Saya kira para politisi itu tentu akan meninggalkan kesan yang bagus. Supaya mereka yang ingin lanjut ke periode kedua masih diingat oleh para pemilih. Poin berikutnya yang saya mau sampaikan pada kita semua sebelum saya menutup paparan adalah di slide nomor 17. Selama pandemi ini harus saya sampaikan bahwa UMKM lah yang paling menderita. Terutama kalau ada pembatasan-pembatasan. Ini mengutip dari surveinya Bappenas, ya. UMKM ini menghadapi masalah keuangan selama pandemi. Lebih dari 60%, ada yang hampir 70% mengatakan mereka sulit membayar gaji pekerja mereka. 30-40% dari UMKM mikro, kecil, menengah menjawab mereka sulit bayar hutang usaha. 40-55% respondennya mengatakan yang UMKM mereka sulit untuk membayar pengeluaran tetap. Ini yang terjadi. Slide berikutnya. Bukan hanya masalah keuangan, UMKM-nya juga menghadapi masalah non-keuangan. Lebih dari 70% mengatakan mereka kehilangan pesanan, kehilangan permintaan. Jadi sepi. Ya. Dia berproduksi pun nggak ada gunanya karena permintaan turun hampir 70%. Menjawab seperti itu. Kemudian lebih dari 40% mengatakan sulit distribusi. Selama pandemi ini karena ada pembatasan, sulit distribusi. Pergerakan sulit. Lebih 40% mengatakan memperoleh bahan baku pun sulit. Karena pergerakan dibatasi saat tahun 2021-2020, ya sulit. Yang agak berat ini sebetulnya di tahun 2020. Karena tahun 2020 kita masih gagap menghadapi COVID, sehingga ketakutannya berlebihan, dan yang paling menderita adalah UMKM. Banyak yang gulung tikar. Banyak yang betul-betul tutup. Apa yang kita lakukan untuk mengatasi itu? Saya ingin masuk ke bagian ini di slide nomor 19. Pemerintah sebetulnya sadar betul bahwa UMKM ini mesti dibantu. Maka pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar di APBN untuk didistribusikan
semacam bantuan kepada UMKM termasuk pinjaman dengan bunga yang rendah. Di Bank Kalbar saya ingat tahun 2020 itu kita dititip angka 500 miliar. Kemudian harus dibantu dengan dana Bank Kalbar sendiri 500. Sehingga tahun itu kita alokasikan 1 triliun. Di 2021, meski COVID sudah membaik di awal-awal, pemerintah masih titip dengan kita 300 miliar. Dan harus dibantu dengan dana sendiri sebesar 300. Sehingga kita masih alokasikan 600 miliar. Dan saya bisa sampaikan pada kita semua, itu semua habis. 1 triliun bisa kita distribusikan, yang 600 miliar di tahun 2021 juga Bank Kalbar distribusikan, dan Bank Kalbar satu di antara bank daerah yang mendapat penghargaan pemerintah terkait dengan distribusi tersebut. Ditambah dengan alokasi yang ada di Bank Kalbar, saya boleh sampaikan pada kita semua, di tahun 2021 untuk UMKM itu kita alokasikan sekitar mendekati 3 triliun. Mendekati 3 triliun. Tetapi tentu saja menyalurkan kredit ke UMKM ini tidak juga mudah. Karena yang pagunya yang kita sediakan lebih besar, yang permintaannya justru yang sedikit. Ya. Jadi pagunya besar, permintaannya sedikit. Karena bank ini kan juga mesti hati-hati. Tidak semua permintaan itu bisa dipenuhi. Hanya permintaan yang memenuhi persyaratan yang mungkin dipenuhi. Meskipun persyaratan-persyaratan dari penggunaan dana PEN itu sudah sedemikian mudah. Karena pemerintah ingin menggelontorkan bantuan ke UMKM, ke masyarakat, supaya ekonomi bergerak. Ini untuk mengatasi dampak COVID. Saya ingat angkanya sekitar Indonesia itu di APBN mengalokasikan stimulus fiskalnya sekitar 9,3%. Relatif tinggi di Asia Tenggara. Tetapi kalah jauh, Amerika itu yang paling dahsyat. Dia mengalokasikan 25,5% dari anggarannya untuk betul-betul stimulus ke masyarakat mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah Bank Kalimantan Barat, bank daerah juga sadar dengan situasi ekonomi yang buruk tersebut, sehingga kita juga menyalurkan kredit tahun 2021 sekitar mendekati 3 triliun. Ya, saya kutip di sini angkanya 2,6, tetapi dibantu dengan ini kan kredit sampai dengan 5 miliar. Ternyata ada juga yang meminjam di atas 5 miliar. Jadi kalau digabungkan dengan itu angkanya 2,94 triliun. Dan kalau dibandingkan dengan seluruh kredit di Bank Kalbar, memang angkanya masih di sekitar angka 24, sekian persen. Ya, 24, sekian persen. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pada kita semua bahwa ekonomi nasional, ekonomi Kalimantan Barat sebetulnya sudah mulai mendekati pulih. Tetapi tantangannya yang paling berat, serangan berikut dari pandemi COVID ini yang sekarang mulai naik lagi. Kalau ini betul-betul bisa dikendalikan, seperti pemerintah menyampaikan melalui Pak Luhut, bahwa ini puncaknya di akhir Oktober, kemungkinan akan turun di minggu kedua Maret, maka ekonomi hanya terganggu di triwulan 1. Artinya 3 triwulan berikutnya, ekonomi kita mulai akan normal. Kalau betul seperti itu, maka saya masih optimis target yang tadi untuk Kalimantan Barat 5,2-5,3% itu masih akan bisa kita capai. Tetapi kalau tidak bisa kita kendalikan COVID-nya, semua yang saya sampaikan itu sudah berantakan. Tidak ada dasarnya lagi untuk kita bisa percayai proyeksi dari lembaga manapun. Karena semuanya menjadi tidak bisa dihitung dan pasti kita akan memperbaiki proyeksi di tengah-tengah tahun. Biasanya nanti di bulan 5, bulan 6 yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita proyeksikan betul terjadi, kita ekonominya menjadi normal di tahun 2022 ini. Kalau itu normal, maka tahun depan kita bisa hadapi seperti sebelum adanya COVID. Beberapa negara sudah merubah kebijakannya terkait dengan pandemi ini, sudah menjadi endemi, tentu kaitan dengan itu biarlah ahli-ahli kesehatan yang berbicara. Saya
bukan keahliannya di kesehatan. Saya juga ingin menambah sedikit informasi pada kita semua. Tahun 2020, dulu pun saya pernah menyampaikan anggaran pemerintah itu karena banyak belanja, sementara pendapatan menurun drastis, maka kita defisitnya besar sekali. Kita kekurangan uang 1.039 triliun. Saya ingatkan angkanya 1.039 triliun. Defisit anggaran di tahun 2020. Di tahun 2021, pemerintah sudah mulai memperbaiki sisi pendapatan dan penerimaan pajak sudah terlampaui dari target, tetapi belanja masih kita perlu banyak untuk kesehatan, maka tahun 2021 kita masih defisit. Angkanya sih persennya menjadi 5,15%, ya kira-kira sekitar itu 5%. Tapi 5% itu jumlah uangnya sekitar 973 triliun. 973 triliun. Tahun ini kita pun masih defisit di APBN kita itu sekitar 4,2-4,3% dari PDB kita. Itu angkanya masih di sekitar angka 500-600 triliun. Bapak Ibu bayangkan, kita defisit APBN 2020, 2021, 2022 memang defisitnya menurun terus, tetapi besar sekali. 1.039, 973, kemudian 600-an lebih triliun. Itu sebabnya utang luar negeri kita tidak bisa dielakkan terus meningkat. Sekarang DSR kita, debt service ratio, perbandingan antara utang kita dengan total ekonomi PDB kita, itu angkanya 41,1%. Meningkat cepat di akhir SBY, sekitar 31-32, sekarang sudah 41,1. Banyak orang memarahi pemerintah soal ini. Nambah utang terus, nambah utang terus. Tapi sebagai pemerintah, tidak ada pilihan lain. Menaikkan pajak tidak mungkin. Karena orang lagi sakit, pandemi. Mengurangi belanja tidak mungkin, karena orang lagi butuh dibantu. Satu-satunya cara adalah membiarkan belanjanya untuk rakyat, tetapi tidak juga memajaki terlalu besar, sehingga ada kekurangan uang, maka pemerintah menambah utang. Utangnya sekarang rasionya sudah 41,1, tetapi itu masih di bawah aturan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maksimum utang pemerintah itu boleh di angka 60%. Kita masih di 41,1. Dan angka kita sebetulnya di bawah Malaysia. Angka kita di bawah Thailand. Angka kita di bawah Singapura. Tentu dengan kapasitas ekonomi yang berbeda-beda antar satu negara dengan negara lain. Jadi kita masih di bawah aturannya. Kalau sampai melampaui 60% nggak boleh. Itu pemerintah pasti dilaporkan ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan impeachment, ketidakpercayaan kepada pemerintah karena pemerintah melanggar undang-undang. Itu poin yang saya jadikan sebagai penutup bahwa mau tidak mau pemerintah tidak ada pilihan lain, memang harus menambah utang. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat dari pengajian ekonomi yang saya ceritakan pada malam hari ini, dan saya berharap kita confident, percaya diri untuk menghadapi tahun 2022 dan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Edi yang tadi sudah menyampaikan ya beberapa poin penting mengenai perkembangan COVID ya di Indonesia, bagaimana kondisinya saat ini, kemudian dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia, kemudian di breakdown lagi dengan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat, serta bagaimana dampaknya terhadap UMKM. Mudah-mudahan pengajian ekonomi tadi yang disampaikan Prof. Edi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Mungkin selanjutnya kita buka sesi termin tanya jawab, boleh Prof? Silakan. Baik, silakan, ini sudah ada yang raise hand. Kita tanggapi dulu yang raise hand dari Bapak Untat Darmawan. Silakan Bapak.
Silakan Pak Untar Makasih. dari Bogor. Oh, Terima dari kasih. Bogor ya Pak. Silakan Pak. Makasih Pak Moderator. Makasih Prof. Edi dan yang kami cintai semua rekan-rekan pimpinan wilayah Muhammadiyah dan rekan-rekan PDM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik apa yang disampaikan Profesor kita ini menyangkut tentang kondisi ekonomi daerah kita ya. Saya hanya membayangkan seperti apa gerak langkah persyarikatan kita dengan situasi ekonomi seperti itu. Gitu. Karena gini, ya amal usaha kita semua nampaknya lebih banyak ya saat ini banyak di bidang pendidikan dan itu sangat tergantung dengan kondisi ekonomi masyarakat kita yang bisa mampu menyekolahkan anak dan sebagainya. Dan kemudian satu-satunya lembaga yang bergerak dalam rangka menghimpun dana umat gitu adalah Lazismu. Ini saya hanya minta gambaran dari Prof. Edi sajalah dengan latar belakang ilmu beliau, kira-kira dengan kondisi ekonomi seperti ini, seperti apa optimisnya persyarikatan kita untuk menggerakkan bergeraknya roda organisasi kita. Barangkali itu, Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Apa mau langsung ditanggapi Prof atau kita tampung dulu Prof? Saya ngikut moderator. Oh baik, kalau gitu ini ada Pak Samsudin. Kita tampung dulu. Silakan Pak Samsudin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, sama Prof. Edi Suratman. Prof, ini kan kalau kita lihat secara realistis kan penerimaan pajak kita itu pasti turun ya dalam setiap tahunnya. Walaupun kemarin katanya pernah mencapai lebih dari 100% target, tapi kan targetnya itu sudah diturunkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Di pendidikan itu saya lihat pemerintah itu sangat banyak sekali menggelontorkan untuk dana beasiswa. Seperti misalnya kayak bidik misi itu yang kita swasta saja itu naiknya bisa sampai 100% lebih kenaikannya. Misalnya yang setahunnya dapat 40 orang itu bisa jadi tahun kemarin bisa jadi 100 lebih alokasi dananya yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian ya tadi disampaikan juga pembangunan infrastruktur kan jalan terus tuh hampir tidak berhenti, bahkan makin jor-joran sepertinya pembangunan infrastruktur. Artinya kan duit negara itu keluar terus gitu, padahal terimanya kan sedikit karena ya kita kan sumber penerimaan utama kita hampir 80% itu dari pajak yang diandalkan. Sementara kondisi sekarang itu pajak semakin turun. Nah, jangka panjangnya itu yang kita khawatirkan kalau menutupi kekurangan untuk pembiayaan itu dari hutang. Nah, nanti skema untuk pembayaran hutangnya bagaimana? Karena ini kan ngeri juga kita ngelihatnya. Apalagi gembar-gembor katanya pemerintah mau membangun ibu kota negara baru yang mungkin dananya hampir 1.000 triliun lebih katanya dananya. Nah, itu gimana nanti kira-kira untuk pemerintah mengatur untuk pembayaran hutangnya ke depan? Ini kan pasti menjadi warisan kan untuk ke generasi berikutnya. Nah, mungkin ada pandangan dari Prof terkait hal tersebut. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena masih ada 2 yang ingin bertanya, mungkin kita nanti untuk sesi berikutnya, mungkin 2 penanya dulu Prof, mungkin bisa ditanggapi. Ya, makasih Pak Untar. Ya. Saya tadi mengatakan di ujung bahwa kita confident menghadapi tahun 2022-2023. Kita optimis sepanjang pengendalian COVID ini bisa bagus, ya, betul-betul nanti di Maret itu terjadi penurunan, maka optimis 2022 ekonomi kita pulih, 2023 ekonomi kita pulih, dan itu berarti amal usaha kita itu harus menangkap situasi sinyal itu bahwa kita sudah mulai bergerak normal di tahun 2022. Cuma di triwulan 1 ini belum, karena ancaman COVID-nya kan masih naik terus nih. Grafiknya tadi yang 9 Februari di awal saya tunjukkan, itu kan masih naik. Dan diperkirakan masih puncaknya akan lebih tinggi dari puncak COVID Juli-Agustus 2021. Ini kita belum mencapai puncak, padahal diperkirakan lebih tinggi. Nah, kalau betul perkiraan pemerintah kita bisa kendalikan, di Maret minggu kedua itu dia akan turun, mulai turun, maka 3 triwulan ke depan normal. Kalau itu normal berarti ekonomi pulih.
Pulihnya di Kalimantan Barat itu kalau pertumbuhannya alamiah sekitar 5%. Kalau itu terjadi berarti ekonomi masyarakat pulih. Cirinya adalah pemerintah nggak lagi melakukan pembatasan. Semua bergerak, dan kalau orang bebas melakukan aktivitas, maka orang bebas bepergian dari satu titik ke titik yang lain. Saya menyimpang sedikit, saya barusan membimbing tesis mahasiswa, ini menarik juga. Tesis mahasiswa, dia menghitung pergerakan orang. Dia hanya membuka data di Google. Ya, pergerakan ternyata diketahui di tiap kota. Pergerakan orang ke toko beras, bahan pokok, pergerakan orang ke mall, pergerakan ke rumah ibadah, itu bisa dilihat. Kemudian dampaknya terhadap ekonomi seperti apa. Dan memang dia bisa menemukan hubungannya, dihitung secara statistik, bahwa kalau ada pembatasan-pembatasan, itu ekonomi merosot. Ya. Sebenarnya tanpa pakai hitung-hitung pun, kita pakai otak biasa, tanpa hitung-hitung, udah pasti tahu. Cuma dia mensimulasikan, membuatnya menjadi persamaan matematik yang sederhana dengan menggunakan data di Google Map, ya, yang mudah. Itu poin untuk menjawab Pak Untat bahwa 2022-2023 kita sudah boleh amal usaha kita bersiap untuk beroperasi secara normal karena ekonomi masyarakat sebetulnya sudah mulai pulih. Kalau COVID bisa kita kendalikan. Lagi-lagi saya ingin mengatakan, kalau tidak, semua perhitungan berantakan. Nggak ada gunanya lagi yang kita hitung tadi. Kemudian Pak Samsudin, penerimaan pajak kita memang menurun. Kalau di 2020, itu seingat saya targetnya sekitar 1.600 triliun. Tentu saja jauh dari target, karena waktu menyusun APBN 2020, kita itu belum membayangkan ada COVID. Meskipun sudah terdeteksi di Cina di Desember 2019. Tapi kita kan masih, nggak akan sampai ke sini jauh. Lama-lama masuk, saya ingat kasus pertama di Depok, 3 Maret 2020. Kemudian April sudah mulai menyebar di Indonesia. Pemerintah langsung merubah APBN. Ingat ada mendadak itu ada refocusing realokasi anggaran. Saat itu saya pun membuat surat terbuka ke kepala-kepala daerah dan DPRD untuk segera menyesuaikan anggaran. Karena ini tidak bisa dielakkan. Masih banyak orang santai soalnya. Dia pikir tidak sampai ke Kapuas Hulu, tidak sampai ke Mempawah. Ini akan sampai. Dan semuanya pada akhirnya harus menyesuaikan dengan itu. Nah, penerimaan pajak kita turun drastis. Karena itu di 2021 tentu targetnya kembali diturunkan. Jangan bandingkan target 2021 dengan target 2019 yang normal. Target 2021 itu adalah target dalam situasi COVID. Ternyata target itu bisa dilampaui. Sebetulnya bahasanya adalah kita lampaui itu karena target COVID memang yang cenderung sudah dihitung lebih rendah. Pertanyaannya kemudian adalah, kapan target itu bisa kembali naik? Kalau ekonomi kita tahun ini pulih, tahun depan pulih, tentu seterusnya pulih, target pajak pasti akan kembali naik. Kenapa selama COVID pajak itu targetnya rendah? Karena pemerintah keluar dengan kebijakan fiskal, relaksasi, memberikan keringanan, menghapus pajak. Tentulah dengan keringanan pajak, penghapusan pajak pada beberapa kegiatan, terpaksalah penerimaan pajaknya turun, dan itu dirancang sedemikian rupa sehingga targetnya memang harus rendah. Kalau betul asumsi kita ini akan pulih tahun ini, target pajak pasti akan dinaikkan. Kalau tahun depan 2023 akan pulih, target pajak juga pasti dinaikkan. Poin kedua dari Pak Samsudin yang saya mau komentari adalah soal pengeluaran pemerintah, belanja. Tadi juga saya mengatakan pemerintah itu nggak bisa lagi melepaskan, menurunkan, mengurangi lebih rendah dari yang dirancang sekarang. Meskipun kalau saya itu kadang-kadang gregetan juga, kalau saya di pemerintah itu, saya masih yakin masih bisa dihematkan, karena masih banyak pengeluaran sebetulnya yang masih bisa dihematkan ya. Kadang-kadang ya kita bukan pemerintah ya kita tahu ilmunya, tapi ya bukan pelakunya, sehingga mau tidak mau cuma dapat gramnya saja ya. Nah, sebenarnya
pengeluaran pemerintah itu masih bisa dihematkan, masih banyak sekali aspek-aspek yang sebetulnya tak perlu dianggarkan tapi masih terus diduplikasi setiap tahun, ya. Itu. Nah, kalau soal beasiswa saya sih setuju. Jangan dikurangi beasiswa ini karena ini investasi masa depan anak-anak kita, ya. Pertanyaannya kemudian adalah proses pengelolaan beasiswanya harus betul-betul. Nah, infrastruktur juga ini kita agak lambatkan sedikit, tapi nggak boleh ini tidak sama sekali kita alokasikan untuk kita lebih ada peningkatan percepatan infrastruktur. Karena tanpa sumber daya manusia, tanpa infrastruktur, itu masa depan kita mustahil akan lebih baik dari keadaan yang sekarang. Infrastruktur ini prasyarat utama untuk investasi bisa masuk. Ya, ada beberapa indikator investasi itu masuk. Birokrasi yang ramah, kemudian infrastruktur yang cukup, lalu kemudian tingkat keamanan di suatu daerah yang stabil. Itu variabel-variabel yang mempengaruhi. Dan kalau yang punya uang itu kan mengalir ke daerah yang menguntungkan. Nggak ada tuh orang investasi itu berdasarkan pertimbangan agama, nggak ada. Berdasarkan pertimbangan suku, nggak ada itu investasi. Investasi itu pertimbangannya untung. Kalau untung dia masuk. Kalau nggak untung dia nggak masuk. Makanya Arab Saudi nggak banyak-banyak amat investasi di Indonesia karena bukan persoalan agama. Ini persoalan untung atau tidak, ya. Sehingga itu sebabnya infrastruktur itu penting supaya pemilik uang yakin kalau dia investasi di kita memang untung. Poin ketiga yang saya mau respon dari Pak Samsudin adalah soal IKN. IKN ini di tahap pertama membutuhkan sekitar 420 triliun. 420. Banyak, bukan banyak, mungkin ya relatif banyak lah orang yang pesimis terkait dengan pemindahan ibu kota negara. Kalau saya melihatnya ini strategi jitu. Ya, karena akan ada pusat pertumbuhan baru. Kita tahu Jawa itu sudah sedemikian, Jakarta itu sudah sedemikian kredit jenuh, ya. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan ekonomi Indonesia dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2020, 2021, dulu Jawa itu menyumbang ekonomi nasional sekitar 30-40%. Sekarang Jawa itu menyumbang ekonomi nasional mendekati 60%. Mendekati 60%. Ini kalau kita lihat, saya punya gambarnya sebetulnya, dari sisi ekonomi Jawa itu terlalu gemuk, kayak bola yang siap meletus setiap saat. Nah, karena itu dia perlu digeser, ya, dia perlu digeser. Gesernya kemana? Kita beruntung gesernya ke Kalimantan. Kalimantan itu sehebat apapun ekonomi kita, kontribusi kita pada perekonomian nasional hanya sekitar 8%, 5 provinsi ini. Hanya 8% kontribusinya pada perekonomian nasional. Nanti kalau IKN ada di Kalimantan, maka kita bisa membayangkan berapa banyak pekerjaan yang tercipta di Kalimantan. Berapa banyak orang akan masuk kalau orang Kalimantan tidak siap-siap, akan masuk. Kemudian berapa banyak aktivitas ekonomi yang akan bergerak. Ini ada multipliernya. Sehingga ada dua hal yang kita bisa dapatkan dengan pemindahan ibu kota negara. Pertama, ekonomi kita bergerak lebih cepat, lebih lincah, lebih leluasa di Kalimantan yang masih relatif punya lahan dan daya tampung yang cukup. Yang kedua, pergerakan itu memperbaiki distribusi pendapatan nasional yang sekarang semakin timpang. Terutama kalau dilihat dari indeks Williamson. Kalau kita membandingkan antara wilayah satu dengan wilayah lain, itu indeks Williamson. Tapi kalau kita membandingkan pendapatan satu orang dengan orang lain, itu rasio Gini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari indeks ketimpangan wilayahnya, kita memang sudah ketimpangan tinggi. Ketimpangan tinggi. Bayangkan dari tahun 60-an kita sampai ke tahun 2021, bukan semakin bagus pemerataan antar wilayah. Jawa itu makin dominan. Makin dominan. Ini tidak masuk akal saya. Seorang Jokowi yang Jawa itu mau memindahkan ibu kota ke
Kalimantan. Itu sebetulnya di luar perkiraan. Kalau saya lah di luar perkiraan. Sehingga saya sih menyambut dengan baik. Ada beban anggaran 420 triliun, tapi yang akan balik ke kita, dampaknya menggerakkan ekonomi akan lebih dari itu, dan saya optimis di 420 triliun itu modal yang kita akan tanamkan, tapi manfaat yang kita dapat insya Allah akan lebih besar dari 420 triliun. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ini kita buka kesempatan yang kedua, sisi yang kedua. Mungkin dari Pak Haryanto dulu. Silakan Pak Haryanto. Baik, terima kasih Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan wilayah serta jajaran, terutama Prof. Edi atas paparannya, dan semua pimpinan daerah dan Ortom yang bergabung pada malam hari ini. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi yang terkait dengan prediksi ya ekonomi 2022 dan ke depan. Saya mungkin melanjutkan pertanyaan dari Ayahanda Pak Unta tadi terkait dengan korelasi dengan pendidikan, Prof. Karena ini amal usaha kita. Saya memberikan contoh kondisi real kita itu tahun 2020 terkait kondisi COVID di awal-awal waktu itu adalah jumlah mahasiswa yang masuk gitu. Ya. Namun sangat di luar dugaan 2021 itu melebihi dari 30% peningkatan dibanding 2020 dan dibanding 2019. Yang menjadi pertanyaan adalah mungkin tadi kita confidence gitu ya, bahwa karena ada korelasinya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Namun dari sisi lain mungkin Prof bisa memberikan pandangan apa yang menyebabkan hal seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seandainya di tahun 2022-2023 perekonomian semakin baik, artinya mobilitas calon mahasiswa ini akan bergerak dari Kalimantan ke Jawa atau keluar Kalimantan. Nah, itu juga akan menjadi tantangan juga buat amal usaha khususnya di pendidikan, yang mungkin juga itu bisa menjadi peluang atau juga menjadi tantangan buat kita. Itu mungkin pertanyaan saya, dan bagaimana tanggapan dari Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita satu lagi, Prof. Ini dari Pak Heri PDM Mempawah. Silakan, Pak Heri. Pak Heri, silakan, Mempawah. Pak Heri, raise hand, mau bertanya atau mungkin kepencet? Bisa jadi kepencet. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, kemarin tuh saya pernah mengusulkan bahwa kalau bisa itu di tiap misalnya majelis di wilayah itu, tiap bulannya ada kajian sendiri-sendiri. Jadi misalnya majelis ekonomi sendiri, majelis ini sendiri. Ini untuk kita aja, untuk internal Muhammadiyah. Sehingga kita kan sudah dimudahkan dengan adanya Zoom meeting. Berarti mungkin majelis ekonomi sendiri, nanti majelis pendidikan sendiri, sehingga mungkin fokusnya itu nanti bisa lebih fokus, dan banyak sekali mungkin masalah-masalah yang ada di PDM maupun di wilayah yang bisa kita pecahkan. Kemudian yang kedua, ini kalau bisa mungkin usul saya itu Pak, mungkin ada kajian tiap bulan atau berapa bulan sekali untuk kajian ini. Sehingga kita bisa mungkin komunikasi antar PDM wilayah itu bisa mungkin aktif dan mungkin bisa baik gitu. Kemudian yang kedua, kalau bicara masalah Muhammadiyah kalau bicara masalah pendidikan itu kan penyeimbang Pak. Jadi antara kualitas pendidikan negeri dengan Muhammadiyah itu kan sebagai penyeimbang kalau kita lihat. Tapi kalau di ekonomi, terus terang aja, kalau kita lihat, Muhammadiyah memang tidak banyak terjun ke situ. Padahal sebenarnya tidak masalah saya kira. Nah, tidak hanya pendidikan kesehatan dan mungkin yang kaitan sosial lainnya, ekonomi juga penting. Kalau kita lihat
saya sering lihat itu di mana atau di TVMO itu Pak Haidar Nasir itu meresmikan terus kalau di Jawa itu Lokmart yang dipunyai Muhammadiyah itu. Tapi di sini katanya kan ada. Kemudian sudah ada katanya Mimo lagi yang Solo itu. Mbak minyak Muhammadiyah yang ada di Solo. Juga sudah kelihatannya sudah mulai bergerak juga. Kalau kita lihat di Kalimantan Barat banyak investor itu kan ke minyak. Ada minyak kelapa, ada minyak sawit. Orang luar negeri semua investornya ke situ. Banyak CPO karena mungkin bahannya banyak sekali. Nah, padahal Muhammadiyah saya kira mampu karena Muhammadiyah itu punya pendidikan yang mana pendidikan bisa link and match. Jadi minyak kelapa di orang luar semua dipasarkan di Malaysia, dipasarkan mungkin di India, mungkin dengan bantuan Muhammadiyah bisa mungkin lewat perguruan tinggi, lewat penelitian dan sebagainya, sehingga mungkin Muhammadiyah dia berkecimpung di ekonominya ini. Kemudian masalah lain-lain, saya kira potensi di Kalbar banyak, tapi kebanyakan kita di ekonomi masih kurang bergerak. Dalam rangka menyejahterakan juga untuk keadilan sosial juga. Dakwah juga, dakwah Islam juga. Maka saya minta kalau bisa itu ada tiap bulan atau per triwulan ada khusus kajian mengenai kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat khususnya Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah bisa eksis gitu, Pak. Bisa juga misalnya kemarin ada 1.000 orang misalnya. 1.000 orang kita saham, kalau 1.000 kali 100.000 udah berapa juta? Bisa mungkin membuat satu Lokmat. Saya kira orang-orang kita itu banyak yang dermawan kalau untuk itu. Saya kira. Mungkin itu aja dari saya. Ada beberapa pertanyaan. Yang terakhir ini, jadi bagaimana Muhammadiyah di ekonomi itu bisa seimbang? Karena banyak orang-orang ngomong oligarki. Kita sendiri tidak berbuat untuk produksi, Pak. Untuk produksi. Itu yang kalau yang bicara tadi kan masalah ekonomi skala makro mungkin makro nasional. Saya khusus yang kaitannya dengan di kita sendiri seperti di majelis ekonomi kita kan kelihatannya terus aja saya udah 2 periode di majelis ekonomi di bawah tapi ya kalau kerja sendiri tidak mampu juga kalau nggak kerja kolektif kolegial mungkin dari wilayah dari PD lain bisa sama-sama memikirkan. Saya kira mungkin lebih baik. Mungkin itu ya. Terima kasih. Tangkap. Baik, bisa langsung ditanggapi Prof untuk 2 penanya, Pak Haryanto dan Pak Eri. Terima kasih Pak Haryanto. Jadi 2021 ekonomi kita memang sudah mendekati normal. Kalbar itu sudah tumbuh di atas 4%. Sudah mendekati 5%. 2020 ekonomi Kalbar minus. Sehingga di 2021 itu karena sudah mulai mendekati normal, orang artinya sudah punya uang sebetulnya. Jadi wajar kalau dia terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang masuk di luar yang diperkirakan oleh sekolah atau perguruan tinggi. Ini juga kami alami di program S2. S3 di Untan. Mahasiswa S2-nya itu bisa bertambah di luar yang kita perkirakan. Mungkin juga karena pandemi ini membuat pola belajar mengajar kita berubah. Orang yang tadinya tidak berpikir sekolah, ya udahlah ngisi waktu sekolah. Kan sekolahnya juga dari rumah. Dia online. Jangan tanya kualitas ya. Kalau kualitas kan saya agak khawatir dengan online itu, terus terang saja. Kita ketemu langsung ya agak kurang kualitasnya, apalagi online ya. Tapi tidak ada pilihan lain kan. Sehingga ada kelas tuh memang setahunnya tidak pernah ketemu, hanya online. Jadi mereka-mereka yang bekerja di kantor di pemerintah daerah, bekerja di perusahaan-perusahaan itu pada S2, ya, pada S2. Tidak kita bayangkan tiba-tiba misalnya kami punya pendaftar dari Ketapang itu sampai 40 orang. Ya.
Tiba-tiba dari Bengkayang pendaftar sekian orang dan minta dalam satu kelas kan online. Poin kedua, tanda-tanda pulih itu tadi sudah saya sebut. Tabungan masyarakat tuh, tabungan di bank itu naik. Itu naik. Nah, kalau betul 2022 ini mendekati normal atau bahkan sudah pulih menjadi normal, maka kemungkinan ini akan masih meningkat jumlah mahasiswa yang mendaftar. Tentu saja kalau COVID-nya betul-betul pulih, bisa juga ini tantangan. Bukan makin banyak, makin turun sedikit. Kenapa? Orang berani keluar. Tidak lagi ke Pontianak. Ya, jadi di Untan yang program-program S2, S3 itu juga sudah harus memperhitungkan bahwa kalau COVID ini normal, mobilitas orang kan menjadi tidak terbatas. Sehingga orang mulai lagi kuliah bukan hanya di Indonesia, saya kira. Orang berpikirnya ke luar negeri untuk kalau S2, S3 misalnya. Tapi kalau S1, banyak anak-anak kita itu kalau tidak COVID, dia sebetulnya bisa ke Jawa. Ya, bisa ke Jawa. Nah, tetapi sebanyak apapun orang yang mau kuliah ke Jawa, kalau ekonomi kita ini pulih, saya optimis dampaknya terhadap jumlah mahasiswa masih akan tumbuh positif. Masih akan tumbuh. Jadi kalau ada di 2021 tumbuhnya sekitar 30%, kemungkinan di 2022 mungkin tidak setinggi 30%, tapi mungkin masih di sekitar angka 20%. Jadi kalau betul pulih amal usaha kita di pendidikan harus mempersiapkan daya tampung yang lebih besar, tentu sesuai dengan kapasitas kita yang tersedia. Kemudian Pak Heri tadi, saya kira itu saran ke PWM, nanti kita pertimbangkan di PWM untuk kajian-kajian itu setiap bulan bergantian. Mudah-mudahan tidak bosan, ya. Mudah-mudahan tidak bosan karena kajian-kajian seperti ini kan 1, 2, 3 kali sih masih agak semangat. Tapi kalau udah sering menjadi kebiasaan, gitu-gitu aja Pak, kata dia. Udah mulai bosan. Jadi mudah-mudahan tidak bosan. Terkait dengan ekonomi, yang tadi ada Mart, ada Mimu, mudah-mudahan nggak lama lagi bisa sampai ke sini. Kan itu kan pasti akan buka cabang. Perlu cabang mereka. Mudah-mudahan akan sampai ke sini. Nah, terkait dengan keseimbangan ekonomi, saya mungkin menebak-nebak maksud Pak Heri, itu artinya Muhammadiyah itu dianggap orang-orangnya belum terlalu berperan betul dalam perekonomian kita, baik di Kalimantan Barat, di daerah, maupun di nasional. Saya kira bukan hanya Muhammadiyah, hampir semua kita ini memang belum berperan betul. Kalau kita lihat itu, saya nggak tahu juga tradisinya yang kurang, kan harus kita akui. Kan orang Tionghoa yang berperan betul kalau di bidang ekonomi ini, ya, dimanapun, ya. Kalau kita mungkin yang agak berat mereka masuk itu di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat itu masih berat, tapi juga mudah menemui, ya, aktivitas ekonomi itu. Di Aceh kemungkinan masih agak berat. Kalau di Aceh bukan karena ada hambatan, karena ada ketakutan. Memang dalam beberapa, saya baru diskusi tadi sore sampai jam 5:30 soal Aceh, ya, investasi kok nggak masuk ke Aceh, ya. Saya dengan pemerintah daerah Aceh tadi sore, kenapa tidak masuk? Salah satu faktornya adalah soal situasi yang bagi investor itu belum menarik untuk masuk. Jadi tetap mengandalkan investasi pemerintah. Jadi swasta asing, swasta domestik belum tertarik. Itu nampak dari angka investasi di Aceh itu tidak terlalu besar. Dan itu yang membuat meskipun Aceh dapat dana otsus yang besar sekali, sekitar 8 triliun per tahun tambahan di luar DAU, DAK bagi hasil, tapi orang miskin di Aceh masih tertinggi di Sumatera. Kemudian pertumbuhan ekonomi Aceh masih relatif rendah di Sumatera. Kenapa? Karena investasinya hanya tidak terlalu banyak yang masuk. Nah, kenapa investasi tidak banyak masuk? Pemilik uang itu kebetulan orang-orang yang tadi saya sebut itu memang ingin uangnya aman. Dia merasa ke sana belum, ya. Nah, dengan demikian
mesti ada sesuatu yang dilakukan untuk memperbaiki situasi itu sehingga orang tertarik masuk. Poin yang saya mau sampaikan ke Pak Heri dan kita semua adalah bahwa keseimbangan ekonomi ini bukan masalah soal Muhammadiyah dengan tidak. Saya kira ini masalah yang laten, sebetulnya kita tahu semua, tetapi tidak mudah memaksa orang untuk berbisnis atau memulai usaha itu. Itu kan talenta, dan di Muhammadiyah bakat kita kayaknya memang di pendidikan dan kesehatan bakatnya, ya. Ini mungkin yang sinyal dari Pak Heri ini harus kita pelajari nih, supaya bakat ini harus kita ciptakan ke anak-anak kita untuk memulai dari sisi ekonomi, supaya 20 tahun yang akan datang keseimbangan itu makin kita dapatkan, ya. Terima kasih Pak Heri dan terima kasih Pak Haryanto. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya. Ada 4 penanya tadi, alhamdulillah sudah dijawab semua oleh Prof. Prof, mungkin ini karena keterbatasan waktu, mungkin kita tutup untuk pengajian PDM ya, sekalbar malam hari ini. Mungkin bisa Prof tutup dengan closing statement, Prof. Satu lagi. Ya, makasih. Jadi kalau kita bisa mengendalikan, pemerintah dan masyarakat bersama-sama bisa mengendalikan COVID ini, tentu kita juga berperan tiap-tiap kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Saya optimis perkiraan tadi akan terwujud, ekonomi kita akan pulih tahun ini dan tahun depan. Seluruh amal usaha Muhammadiyah harus mempersiapkan skenario itu untuk menyesuaikan dengan situasi yang mendekati normal. Tentu itu paling terasa dimulai nanti di triwulan kedua setelah Maret. Kalau Maret, April masih nanjak terus, itu berarti kita perhitungan harus mengalami penyesuaian. Ya, itu saya kira perlu amal usaha kita untuk mempersiapkan. Kemudian kita memang masih ketinggalan dari sisi ekonomi, tetapi tidak ada dasar untuk kita tidak memulai. Tadi saya merasa tertantang juga apa yang disampaikan oleh Pak Heri, ya. Dulu waktu saya menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan, saya kira awal-awal itu kita memulai skenario untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. Saya kira Gun masih ingat ya, semangat kewirausahaan. Kita kompetisikan antar mahasiswa saat itu, siapa yang proposal bisnisnya bagus, kita pilih 40-50 mahasiswa yang kita akan biayai memulai usahanya. Dan ada yang membuat proposal bagus-bagus, tapi rupanya di antara mereka itu yang penting dapat uangnya dulu. Begitu dapat uangnya 10 juta misalnya, saat itu dia beli HP, ya, dia beli, ada yang seperti itu. Tetapi di antara 30-40 orang itu banyak yang berhasil sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat sekarang ini usahawan baru di HIPMI misalnya, di kabupaten kota, banyak sekali dari anak-anak yang dulu kita mulai dari kampus-kampus. Jadi semangat yang tadi dimaksudkan Pak Heri, saya kira boleh juga dengan cara apa kita pikirkan bersama untuk menumbuhkan itu supaya Muhammadiyah juga bisa memperoleh keseimbangan, diperhitungkan dari sisi ekonomi. Ini memang tidak mudah. Dan meskipun sulit, tidak mudah, kalau kita sinergi, insya Allah kita bisa lakukan bersama-sama. Saya kira itu sebagai penutup dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari penyampaian, dan waktunya memang sangat terbatas. Saya tahu ada chat, kemudian ada yang sudah mengangkat tangan lagi untuk bertanya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi di kesempatan yang lain, dengan topik yang lain, dengan juga narasumber yang lain. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan pada malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof Edi yang sudah memaparkan ya,
kajian ekonomi Muhammadiyah kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin ada yang masih ingin bertanya. Karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri dulu pertemuan kita malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya dalam diskusi sesi berikutnya. Insya Allah yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Insya Allah mari kita sama-sama tutup pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk yang masih bertanya dan di kolom chat juga. Insya Allah mungkin nanti setelah ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Penny juga, tadi itu kayaknya pertanyaan terkait dengan e-commerce. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kesimpulannya tadi intinya kita tetap positif, tetap semangat, tetap berpikiran positif untuk menghadapi kondisi hari ini insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kembalikan ke Pak Penny sebagai host. Baik, terima kasih Pak Gun. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Saya selaku host pada pengajian pada malam hari ini pamit undur. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Pak Penny ada pengumuman sedikit. Ya, gimana Pak Zai, silahkan. Mohon izin. Silakan. Baik Silakan, Bapak Pak sekalian. Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan saran dan masukan bahwa bulan berikutnya kita akan gilirkan lagi. Nanti di grup PDM saja mungkin ada yang usul, karena pengarah pengajian ini adalah Bapak Dr. Samsul Hidayat, masih dalam perjalanan ingin memberikan pembinaan kepada mu'alaf. Jadi nanti akan kita sampaikan di grup saja. Baik, untuk pengajian berikutnya PDM mana nanti akan kita diskusikan, akan disampaikan berikut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Penny. Terima kasih Prof. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada moderator Bapak Gun Mayudi yang telah memandu kegiatan, pembicara atau narasumber kita yang sangat luar biasa Bapak Prof. Edi Suratman, Ketua PDM Mempawa Bapak Haji Harun Arasid, dan seluruh pihak yang mensupport kegiatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada pengajian malam ini. Semoga pengajian malam ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga pandemi segera berakhir dan ke depan kita dapat terus bersinergi serta berkontribusi bagi peningkatan ekonomi di Indonesia. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pengajian series berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Yanda. Terima kasih Pak Penny, Pak Gun semuanya. Sama Pak J. Prof. Edi, makasih Prof. Terima kasih Prof. Edi, Pak Ahmad Jeni. Siap. Pak Isan udah nyiapkan, saya mau lipat baju loh. Terima kasih Pak. Saya belum. Jadi berangkat besok Pak Jai? Jadi berangkat besok? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Kemana tuh? Kemana Pak Jai? Jogja, Prof. Oh, Jogja. Oh iya. Konsultasi dengan Iya. BP, ada hal. Ya harus hati-hati ya.